Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Mursain Madani dengan nomor induk mahasiswa 21040450230 dari kelas BKB jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 hal penting dari komunikasi sentuhan. Yang pertama, apa sih komunikasi sentuhan itu? Terus, yang kedua, apa saja bentuk-bentuk dari komunikasi sentuhan? Yang ketiga, apakah contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif? Komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Sedangkan komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan adalah komunikasi yang melibatkan sentuhan. Contohnya bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, mengelus-ngelus, pukulan, dan lain sebagainya. Dari komunikasi sentuhan yang kita terima atau kita berikan kepada orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan dapat menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Komunikasi sentuhan bisa digunakan untuk mengemukakan atau mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan simpati. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Yang pertama, kinestetik. Kinestetik adalah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Yang kedua, sosialfugal adalah isyarat yang ditunjukkan dengan berjabat tangan atau merangkul dalam menunjukkan persahabatan. Yang ketiga, termal. Termal adalah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Misalnya menepuk punggung karena sudah lama tidak bertemu, atau memberi semangat. Contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat positif maupun negatif. Yang pertama, bersifat positif. 1. Bersalaman. Misalnya, ketika seorang anak ingin berpergian ke sekolah, pasti seorang anak menemui orang tuanya, bertanda dia akan pamit. Yang kedua, menepuk punggung. Ketika seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu, dia akan menepuk punggung. Yang ketiga, mengelus-ngelus. Mengelus-ngelus di sini seperti ketika seorang ibu membacakan dongeng kepada anaknya yang sedang tidur. Yang keempat, ciuman. Ketika seorang ibu memberikan kecupan di dahinya, berarti di dahi seorang anak, berarti dia sangat mencintai anak tersebut. Yang kelima, berpelukan. Berpelukan di sini contohnya ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan seorang sahabat, pasti kita akan memberikan sentuhan berupa pelukan. 2. Contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat negatif. Yang pertama yaitu pukulan. Contohnya ketika seseorang tidak menyukai temannya atau ketika seseorang memukul temannya karena suatu hal yang dia perbuat. Yang kedua, menepuk punggung teman dengan keras. Contohnya ketika kita sedang berjalan, kita langsung menepuk punggung teman kita dengan keras tanpa kita sadari.
Itulah materi penjelasan mengenai komunikasi sentuhan yang saya dapat paparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.